ada. Halo guys, jadi hari ini kita akan wawancara, tapi kita bakal berurutan. Dari Rian. Oke, sebelah kiri dulu mungkin. Berarti perkenalan dari awal. Oke. Halo teman-teman, nama gue Rian Raffi Ahmad. Name belakang gue 026. Keunikan gue adalah biasanya gue supaya tidurnya cepat, gue harus dengar instrumen-instrumen yang menenangkan. Kayak misalkan brown noise atau enggak kayak instrumen-instrumen jazz gitu. Nah, terus impian karir gue adalah apa? Sononya gimana? Nggak bisa itu. Tapi lu itu tidur harus dengar musik apa? Soalnya gue emang ada insomnia kan. Jadi kayak hampir setiap malam gue pasti denger. Kayak Tapi gue ada bisa nggak tidur tanpa dengar instrumen lu? Nah, mungkin bisa kalau misalnya kecapean. Kecapean Wah, di Jatim sih tidur cepet sih. Apa? Di Jatim tidur cepet ini sekarang. Sonorek banyak anjing. Iya sih betul. Tapi beneran di Jatim sering banget. Iya. Terus impian karir sebenarnya belum kepikiran sih ranahnya mau kemana, cuman ke arah yang cloud computing. Terus impian hidup gue adalah gue pengen banget freelance di usia muda supaya ketika gue nanti udah akhir-akhir usia gue bisa meluangkan banyak waktu dengan anak-anak dan keluarga gue tanpa mikirin uang. Halo semuanya, saya Marcel Olansite, biasa dipanggil Marcel, dan dengan NIM 18125-036. Jadi di sini tuh keunikan aku nggak suka lauk yang dingin, harus lauk yang hangat minimal biar mood makan. Habis itu untuk profesi, untuk sekarang ya linear sama jurusan, kayak misal network engineer, cloud engineer, tapi nggak tahu ke depannya apa. Habis itu kalau impian hidup aku pengen bikin pabrik yang ada inovasiku sendiri dan bikin produk sendiri dan dijual. Ya. Lanjut. Jadi kayak lu bikin sendiri dong kalau gimana? Iya, aku bikin sendiri. Produk sendiri. Lu udah malu? Udah sih. Udah ya. Ya halo semuanya, kenalin nama gue Ibrahim Abdul Salam, dipanggil Ibrahim, bisa dipanggil AS, NIM-nya 18125-043. Untuk keunikan gue sendiri gampang tidur. Terus untuk cita-cita untuk sekarang masih eksplor, yang penting masih linear sama bidang telekomunikasi, dan juga impian gue mau membanggakan orang tua serta slow living. Oke, lanjut. Halo semua, gue Ardi bersama Putra, biasa dipanggil Ardi. NIM gue 18125-035. Keunikan gue bisa bahasa Unang, bahasa undercover dari Jakarta, ya. Dan buat cita-cita profesi, gue pengen jadi transmission engineer dan fokusnya ke submarine cable engineering. Baru gue pindah ke network engineer. Nah, buat impian hidup, gue pengen slow living di Purwokerto dan buka ternak ikan koi. Yoi. Lanjut, Min. Oke, gue sekarang ya. Halo guys, halo teman-teman, halo kakak-kakak. Balik lagi di wawancara Spektrum edisi Raffi Habibi. Lambo. As you know guys, nama gue Muhammad Raffi Habibi. Some of you of course know my name. Inggris ya? My name is 0535. My name. Yeah, my NEM. Okay, I'm from Bandung. I school at Alpha Centauri High School. Keunikan. Okay, my fun fact is I cannot drink coffee too much because I don't know. I think my asam lambung is too sensitive of caffeine. So if I drink coffee too much or less coffee, ini bikin aku kayak Jadi Indo. bikin aku gampang mual sama muntah lah. Tapi lately I discover karena di sini di ITB banyak tugas dan banyak tanggung jawab ya dari kepanitiaan atau organisasi, jadi aku terpaksa buat coba minum kopi, terutama untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kenapa? Karena aku pernah nyoba ntarin kopinya malah tidur, jadi nggak kerjain tugas apapun lah, tugas osjur, tugas itu mungkin yang nggak tahu ya. Lagi minum deh. Oke, jadi buat cita-cita profesi sebenarnya aku dari kecil
profesi aku cita-cita itu jadi pilot. Cuman semakin dewasa semakin sadar gitu kalau itu ntar aja di another life mungkin. Dan aku lebih tertarik ke engineering. Itu kenapa aku milih teknik di ITB. Telekomunikasi. Ya, specifically teknik telekomunikasi. Jadi kalau cita-cita profesi yang ET banget sekarang aku sementara ini minatnya ke telemetri engineering. Telemetri engineering, IoT, pengukuran jarak jauh segala macam. Misal di industri oil and gas ataupun sebenarnya aku minatnya di energi buat mengukur satuan dari jarak jauh gitu, telemetri engineering. Impian hidup selain kayak kebanyakan orang financial freedom, hidup bahagia di akhirat, sakinah mawaddah warohmah, punya anak ganteng, cantik, baik, soleh. Aku punya impian hidup yang agak spesifik tuh sebenarnya kan selain aku pengen punya UMR di luar negeri dan gaya hidup di Indonesia, aku punya impian spesifik tuh biar keluarga aku, anak aku, istri aku ntar kedepannya tuh tinggal di kota yang suasananya sejuk dan jauh dari kota besar. Contohnya kayak Bogor kota dong. Bogor yang lebih dalam lagi, Sukabumi. Wow, ketutup. Oke, ya kayak gitulah. Bogor yang kayak rumahnya halamannya luas dan Ciwidey bisa, KBP bisa segala macam. Karena pengen aja gitu kalau aku pulang dari kerjaanku, pulang ke rumah ngelihat anak tuh perkembangannya di lingkungan rumah yang nyaman gitulah. Oke, habis itu terakhir impian spesifik itu aku pengen bisa bangun 100 masjid. Masya Allah. 100 masjid. Impian dari kecil sih sebenarnya itu. Nggak harus masjid gede kayak masjid alun-alun, masjid kecil-kecil kayak di gang gitu juga. Tetap masjid ya. Tetap masjid biar sekaligus ngebantu kayak orang yang kejauhan masjidnya atau enggak setidaknya merevitalisasi musola warga aja gitu. Oh, Yes. sekarang kita cerita bebas, Yan. Cerita bebas nih kita. Kita mulai dari pertanyaan simpel aja, Bandung atau Nangor? Coba dari lo. Oke, gua sendiri sebenarnya Nangor sama Bandung menurut gua sama-sama oke. Karena apa ya? Gua tuh kalau misalkan ke Nangor buat ketemu sama orang yang gua kenal tuh kayak gampang banget. Terus juga yang kedua, kemana-mana dekat. Habis itu makanan murah tuh banyak gitu lah. Jadi kayak gue tuh nggak harus kayak kayak budget gue harus gini. Terus kayak di sana kayak ya gue bisa milih apa aja gitu supaya bisa kenyang. Kalau di Bandung kayak agak mikir lagi karena mungkin belum dieksplor. Cuman kalau Bandung tuh enaknya adalah ya lebih asri aja. Kayak banyak pohon. Terus jalanannya juga dibanding Nangor sih lebih serem Nangor kan, jadinya Bandung mungkin lebih aman lah. Terus juga cuman minusnya Bandung adalah banyak banget lubang jalanannya, terus juga pencahayaannya kurang. Jadi kalau ditanya pilih Bandung atau Nangor, gue nggak bisa milih karena keduanya punya plus minus. Oke, Bandung atau Nangor? Kalau aku sih Bandung ya. Karena emang dari awal lah setelah dengar kata Nangor, setelah tahu tempat Nangornya kayak gimana, langsung nggak mood kuliah, langsung males. Karena tinggal di situ lah, pengen cepet-cepet pindah Jakarta, pindah Bandung. Ya Nangor tuh cuman kayak lurusan Dikit banget, kecil banget ya. tapi di sana emang makanan, memori sama teman-teman itu emang banyak lah. Makanannya juga murah. Kalau di Bandung ini nggak sukanya cuma satu sih, makanannya enak, mahal-mahal lagi. Jadi boros kita di sini. Kayak wah ini enak nih, anjing mahal. Tapi nggak apa-apa lah. Worth it. Bukan indeks ekonomi. Kalau gua suruh pilih Bandung atau Nangor, kita 50-50 karena di sini jujur di Bandung udara masih asri, enak, lebih adem, juga luas daerahnya. Kalau Nangor itu daerahnya emang kecil, jalanan nanjak, cuma makanannya murah-murah dan juga gua karena tinggal di asrama dulu, jadi kalau kuliah dekat banget, jadi kalau misalnya ada kelas jam 8 bangun jam 8 juga masih aman. Udah sih mungkin gitu. Lanjut, kita Bandung atau Nangor? Jujur, kalau gue milih
Aduh, gue milih Bandung ya. Soalnya gue lebih suka di sini, nggak monoton, makanannya banyak dan menurut gue nggak ayam-ayam lagi dan nggak muter balik doang jalannya. Tapi harganya. Kalau masalah harga, iya gue akuin. Tapi masalahnya juga, gue bukan tipe orang yang suka monoton gitu. Jadi gue nggak bisa tuh di Nangor lama-lama banget. Karena ya bosen aja gitu. Jadi itu kenapa gue lebih pilih Bandung. Kalau lu gimana, Bin? Kalau gue, kita ngomongin soal konteks ITB, jujur gue agak rindu sama Nangor. Rindu ya? Rindu. Tapi iya sih ngangenin sih. Kalau kata abang gue, jangan rindu, berat, biar abang aja gitu kata abang gue. Ulan Dinang dong. Gila Dinang. Ulan Dinang dong itu. Gue kayak ngerasa perjuangan gue tuh ada di Nangor gitu. Semua titik berat gue ada di Nangor. Jadi kayak gue tuh rindu banget itu sama perjuangan gue di Nangor, perjuangan TPB, TEC, Bambo. wisuda, Iya. pertama kali berkuliah, lepas sama teman-teman SMA. Adaptasinya agak susah, tapi sering berjalannya waktu, gue kangen aja gitu sama Nangor. Walaupun gue bahasanya mungkin pas itu love hate relationship kali ya. Kayak Nangor cuk. Nangor ini, Nangor itu, dekat itu. Ternyata benar kata orang, kalau terlalu benci tuh ntar lama-lama kangen. Gue sekarang lagi di fase kangen Nangor aja. Oke. Karena Nangor emang ngangenin sih, gue juga setuju. Benar. Ini gue mau nanya nih. Nanya nih. Menurut kalian gimana setelah day one kuliah? Bingungin gak ITB Gane gedungnya gimana? Oh, menarik. Kalau setelah Day One di Gane, jujur gue alhamdulillahnya nggak ngerasa bingung soalnya kita banyak kelas di bagian barat ya. GKUB. Tapi ada juga yang di gedungnya telematika. Nah, kalau masalah lantai di GKUB, jujur agak masalah. Alias naiknya setengah, turun setengah. Jujur, gue bingung. Naiknya 1, turunnya setengah. Nah, iya itu. Jujur, parah itu. Gue membingungkan. Nah, kalau lu gimana, Im? Kalau gua setelah day pertama nih, sebenarnya sama sih. Gedungnya itu masih membingungkan karena memang masih adaptasi aja. Naik 3 lantai, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Bingung banget. Terus untuk perkuliahannya sebenarnya mata kuliahnya karena masih day pertama, jadi masih ngebahas tentang silabus mata kuliahnya sih, masih pengenalan gitu. Lo gimana nih day pertama? Jadi Dewan di Gane, Iya. kalau soal kuliahnya sih pelajarannya lah ya emang masih awal-awal lah ya, masih pengenalan, masih yaping dosennya. Tapi kalau masalah lokasi ya emang itu sih, nentuin lantai GKU Barat itu susah banget. Apalagi kayak 9133 di sini, 9131 tangganya di sana. Iya, itu kacau ya. Itu parah sih itu ya. Nah, terus kayak LTGRM itu nggak ada anjing di chat buat latnya. Terus iya, lat telematika itu nggak ada di chat buat cari sendiri. Itu sih susahnya. Dan Beliau pertanyaannya? Dewan kuliah gimana? Dewan kuliah jujur agak sedikit kaget karena udah kelamaan libur, jadi kayak masih ada rasa ngantuknya karena hari-hari kan selama di kosan ya cuman tidur terus makan scrolling terus tiba-tiba belajar lagi, itu kayak ada rasa nahan ngantuk kayak di kelas. Terus kalau misalkan masalah bangunan sih bener kata teman-teman yang lain, ada rasa bingung sama capek juga. Cuman ya selagi masih bareng teman-teman nggak sendiri kayak masih aman-aman aja lah, karena ya salah satu dari kita kan ada yang udah tahu kelasnya di mana. Terus itu aja. Nanggung sih 30 detik lagi. Oke, 30 detik lagi. Mari kita kasih semangat buat teman-teman buat ikut Spektrum. Semangat teman-teman. Interaksi yang Yoi. Semangat ya Yan ya. Mantap. Gimana Bin? Semangat ya. Jangan lupa makan tapi ya. Jangan lupa makan minum. Jangan lupa makan minum, jaga kesehatan. Oke, semoga rangkaian Spektrum ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga
berpotensi mengembangkan potensi kita di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu dia. Makasih guys. Makasih guys, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.